Akhirnya datang juga pin Google AdSense channel lintas batas dimensi pada tanggal 30 Desember 2020, dan ini merupakan hadiah tahun baru yang sangat indah bagi saya. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang, dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini, dan yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, karena subscribe adalah gratis. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin bercerita tentang 9 tempat untuk mencari pesugihan yang konon dipercaya sebagian orang sangat cepat untuk mendapatkan kekayaannya. Di antaranya adalah Gua Langse, Gunung Serandil, Cilacap, Cepuri, Parangkusumo, Jogja, yang keempat Gunung Kemukus, Sragen, yang kelima Pohon Ketos di Klaten, yang keenam Balaan Sukoharjo, yang ketujuh makam Ki Ageng Pandhanaran yang berada di Cawas, Klaten, dan yang kedelapan adalah Alas Ketonggo Ngawi, dan yang kesembilan adalah Alas Donoloyo seputaran Wonogiri. Baiklah, untuk yang pertama adalah Gua Langse. Ini adalah penampakan Gua Langse yang berada di tebing yang sangat curam sekali di pesisir pantai selatan, tepatnya di sekitaran Parangtritis. Masih naik lagi, dan medan jalannya yang sangat terjal dan sangat sulit untuk dijangkau. Biasanya mereka memuja Nyai Blorong atau Nyai Roro Kidul, memohon keberkahan atau memohon kekayaan di tempat ini atau di Gua Langse ini. Banyak orang yang percaya dan berdatangan, dan oleh karena itu sangat terkenal. Dan yang nomor 2 adalah Gunung Serandil yang berada di Cilacap, di pesisir pantai selatan juga, wilayah Cilacap. Biasanya mereka mengambil neptu 3 hari, neptu 40, seperti Selasa Kliwon, Rebo Legi, Jumat Pahing, dan masih banyak lagi neptu 3 hari jumlah 40 yang mereka lakukan 3 hari di Gunung Serandil ini untuk memuja atau mencari pesugihan. Juga datang dari berbagai pelosok negeri. Dan yang ketiga adalah Cepuri di Parangkusumo, sekitar Parangtritis. Sebelum Parangtritis dibelok ke kanan, nanti ada tempat yang dipagar oleh Keraton Jogja, di mana di dalamnya terdapat batu yang konon di situ dahulu tempat bertemunya Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul dan mengadakan perjanjian di tempat ini. Ini juga dipercaya sangat manjur untuk orang-orang yang percaya mencari pesugihan. Dan yang keempat adalah Gunung Kemukus yang berada di wilayah Gemolong, Sragen, yang mana orang mencari pesugihan dengan esek-esek atau dengan melakukan hubungan seks yang bukan dengan istrinya atau bukan dengan pasangannya, dan sangat fenomenal. Dulu sangat ramai sekali, namun sekarang oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen sudah dibersihkan, walaupun mungkin masih ada sisa-sisa, namun sudah tidak seramai waktu dulu berapa tahun yang lalu. Dan ini sebenarnya adalah makam Pangeran Samudro yang asal keturunan dari Majapahit, yang meninggal dan dimakamkan di wilayah Gunung Kemukus ini. Dahulu adalah seorang pertapa dan seorang yang mempunyai laku yang sangat kuat, namun pada akhir hayatnya beliau sakit dan dimakamkan di sini. Dan banyak orang yang percaya untuk mencari pesugihan dengan cara yang tidak selayaknya. Dan yang kelima adalah Pohon Ketos yang berada di Cawas, Klaten. Ini juga dipercaya adalah kerajaannya Tuyul di Nusantara, adanya di Klaten ini, dan banyak orang yang memuja
dengan mahar sekitar 6 juta mereka sudah bisa pulang membawa sepasang tuyul yang menurut juru kuncinya tidak menimbulkan atau meminta tumbal, hanya dengan semacam sesajen yang seharga 6 juta itu. Namun walau alam semua juga tergantung dari orang dan kepercayaannya masing-masing, sehingga terserah orang yang mau melakukan dengan cara apapun. Saya hanya sekedar ingin bercerita saja tentang tempat-tempat yang dipercaya sebagai pesugihan. Dan yang nomor 6 adalah Balaan, makam atau petilasan Balaan yang berada di Sukoharjo, Solo, yang mana di sini dipercaya juga selain untuk mencari pesugihan juga tolak balak semacam orang yang sedang berperkara dengan polisi atau dengan hakim atau kejaksaan. Dengan laku ritual di sini diharapkan terhindar dari balak atau terhindar dari semua perkara. Namun juga banyak orang yang mencari pesugihan di sini dan sangat terkenal di Balaan ini. Berada di tengah sungai ini sebenarnya, namun di masa yang lalu dibangun oleh seorang pedagang besar atau pengusaha besar di Solo tempatnya, sehingga menjadi sangat bagus dan bangunan-bangunannya juga sangat terawat sampai sekarang. Adalah seorang pengusaha dealer motor dan mobil, juga pengusaha hotel yang dulu membangun tempat ini, tapi sekarang sudah meninggal beliaunya, dan dirawat dengan baik oleh juru kuncinya sehingga sampai sekarang. Dan yang nomor 7 adalah makam Ki Ageng Pandanaran yang berada di Cawas, Klaten. Ini sebenarnya juga makam seorang penyebar agama Islam dan dulu bupati kedua di Semarang, yang konon sangat terkenal kaya raya namun kikir. Dan oleh karena itu Sunan Kalijaga yang pada akhirnya mengislamkan atau menyadarkan beliau, dan sehingga meninggalkan harta bendanya dan mengikuti Sunan Kalijaga menjadi seorang Muslim yang sangat taat terhadap agama. Dan banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa di seputaran makam Ki Ageng Pandanaran ini orang mencari pesugihan, dan sangat terkenal di daerah Klaten, di mana orang kalau datang ke sana orang berpikir bukan berziarah tapi mencari pesugihan. Menurut orang-orang kepercayaan sekitar juga seperti itu. Ada juga makam di sebelah luar tuh, makam Dampo Awang, yang banyak diziarahi oleh orang-orang dari berbagai kota, luar kota yang banyak datang, dan banyak kan mereka juga selain berziarah mencari pesugihan. Dan yang nomor 8 ini adalah tidak kalah terkenalnya, adalah Alas Ketonggol di daerah Ngawi, yang ada petilasan Prabu Brawijaya dengan Palenggan Srigati dan juga Umbul Jimbe yang sangat terkenal, yang sangat angker, dan banyak petilasan di tempat ini. Ada juga yang tempat petilasan Presiden pertama Soekarno juga ada di sini. Dan banyak orang percaya bahwa adanya bank gaib yang bisa meminjamkan uang dengan gaib dan dengan tanda tangan darah kita, adanya di Alas Ketonggol Ngawi ini. Dan ini juga sangat terkenal untuk mencari orang-orang mencari pesugihan, atau orang bisa berpinjam uang dengan cara gaib dengan lagu-lagu tertentu. Orang-orang mencari pesugihan atau mencari pinjaman uang yang konon harus tepat pengembaliannya, tidak boleh kurang atau lebih 1 hari pun. Kalau lebih 1 hari bisa nyawa taruhannya. Dan itu banyak yang percaya semacam itu, dan cerita itu berkembang di masyarakat luas.
Alas Ketonggo adalah alas Bathok Bolu, alas keraton jin yang sangat terkenal selain alas Purwo. Berada di Ngawi ini juga banyak sekali menyimpan misteri dan banyak orang yang membuktikan di alas Ketonggo Ngawi ini kegaibannya. Sering kali diperlihatkan perkampungan gaib, keraton gaib yang dipimpin oleh Eyang Heru Cokro ini juga sangat terkenal dan sering kali orang diberi penampakan. Bahkan saya punya teman yang menjadi seorang tukang kayu, pernah suatu ketika dimintai untuk menjadi tukang membuat rumah di alas Ketonggo ini dan dibayar dengan uang yang laku untuk diperjualbelikan dengan manusia. Dan yang ke 9 atau yang terakhir adalah alas Donoloyo yang berada di Wonogiri. Ini juga sangat fenomenal, sangat terkenal, yang mana dulu pohon-pohonnya atau kayu-kayu jatinya yang dipakai oleh keraton Demak, keraton Surakarta, dan di Masjid Demak pun sebagian kayunya mengambil dari alas Donoloyo ini. Ini juga tempat orang mencari pesugihan yang sangat terkenal, namun semua itu adalah tergantung dari kepercayaan kita masing-masing. Saya hanya sekedar bercerita. Sekian dan terima kasih.